Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindra Impakaya kelas 12 IPS 1. Praktek sejarah Indonesia kali ini yaitu membuat video tentang peran nasional Nani Wartabone. Berikut sekilas videonya. Dalam kemerdekaan Indonesia, banyak pahlawan yang telah berjasa dalam membebaskan rakyat dalam penjajahan. Kemerdekaan yang kita rasakan saat ini tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan. Banyak pahlawan Indonesia yang namanya bahkan tidak tercatat dalam buku sejarah manapun, dan mungkin tidak dikenal rakyat Indonesia dalam deretan nama pahlawan. Dalam sejarah bangsa Indonesia, tercatat proklamator kemerdekaan di Indonesia secara nasional. Dia adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Keduanya diangkat menjadi presiden dan wakil presiden di negara ini. Namun, tahukah kita sebelum kedua tokoh ini memproklamasikan kemerdekaan, pernah ada sosok terlebih dahulu memproklamasikan kemerdekaan di Indonesia? Ialah Nani Wartabone, seorang pahlawan yang memproklamasikan Indonesia setelah memporak-porandakan pasukan Belanda pada tanggal 23 Januari 1942 di Gorontalo. Siapakah Nani Wartabone? Nani Wartabone adalah putra Gorontalo yang lahir pada tanggal 30 April 1907. Nani Wartabone tumbuh dalam keluarga yang cukup sederhana. Ayahnya adalah Jakaria Wartabone yang bekerja untuk pemerintahan Hindia Belanda. Sejak kecil, Nani Wartabone memiliki santunan yang buruk kepada pemerintah kolonial. Sikap cintanya kepada bangsanya membuat Nani Wartabone memilih menjadi seorang pemuda yang pemberani. Ketika ada penduduk pribumi yang ditahan ayahnya, secara sembunyi-sembunyi akan ia bebaskan. Pada saat masuk sekolah, ia mendengarkan pengajar-pengajarnya yang merupakan orang Belanda terus merendahkan bangsa Indonesia dan mengagung-agungkan orang Belanda. Hal ini semakin menambah kebenciannya terhadap orang Belanda. Nani Wartabone mulai aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejak bersekolah di Surabaya, ia menjadi pelajar dengan Pramban Surabaya dengan banyak berteman dengan tokoh-tokoh nasional seperti Bung Tomo, Jenderal Sudirman, dan Insinyur Soekarno. Perjuangannya dalam merebut kemerdekaan Indonesia dinilai ketika ia terlibat dalam pendirian organisasi kepemudaan Jong Gorontalo pada tahun 1923 di Surabaya. Saat kembali ke Gorontalo pada tahun 1928, beliau langsung mengalang semua tokoh pemuda di Gorontalo di kediamannya di Suwawa. Saat itu, kediamannya menjadi pusat pergerakan pada saat itu. Nani Wartabone sering mendengarkan siaran radio internasional sehingga penggalakan politik dunia selalu diketahui, termasuk kelemahan power sekutu dan Belanda dalam melawan Perang Dunia Kedua. Kesempatan itu kemudian digunakan Haji Nani Wartabone dan sejumlah rekannya untuk melawan Belanda. Kemarahannya semakin mengguncang ketika mendengar kabar bahwa penjajah telah membakar kapal motor Kalio dan gudang kopra di pelabuhan pada tanggal 22 Januari 1942. Keesokan harinya pada tanggal 23 Januari 1942, Nani Wartabone dan rakyat Gorontalo mengepung markas Belanda dan menangkap pemimpinnya lalu dimasukkan ke dalam penjara. Setelah penangkapan barulah bendera Belanda dikeluarkan dan dikibarkannya bendera merah putih. Peristiwa 23 Januari 1942 ini dikenal sebagai Hari Patriotik sebab pada saat itulah proklamasi kemerdekaan di Gorontalo terjadi. Nani Wartabone kemudian memimpin rapat pembentukan pucuk pimpinan pemerintahan Gorontalo atau yang disingkat PPPG, dan setelah itu pada tanggal 26 Februari 1942 Jepang masuk ke Indonesia.
Sebuah kapal perang Jepang yang bertolak dari Manado berlabuh di pelabuhan Gorontalo. Kedatangan Jepang ini disambut baik oleh Nani Wartabone. Nani Wartabone berharap Jepang dapat membantu PPPG. Pada tanggal 6 Juni 1942, setelah yakin menguasai Gorontalo, Jepang berkhianat dengan melarang bendera merah putih berkibar dan menuntut warga Gorontalo tunduk pada mereka. Hal ini mendapat penolakan dari Nani Wartabone. Namun, ia tidak kuasa menahan Jepang hingga akhirnya ia memilih kembali ke Suwawa dan menjadi petani. Sikap Nani Wartabone kemudian mendapatkan penolakan dari rakyat. Rakyat yang berpihak kepadanya melakukan mogok massal sehingga Gorontalo bagaikan kota mati saat itu. Lihat situasi ini, Jepang melancarkan fitnahnya bahwa Nani Wartabone menghasut rakyat untuk memberontak kepada pemerintah Jepang. Hingga pada akhirnya Nani Wartabone ditangkap pada tanggal 30 Desember 1945 dan diasingkan ke Manado. Dalam pengasingannya, ia mengalami siksaan selama 3 tahun lamanya. Nani Wartabone barulah dilepaskan Jepang pada tanggal 6 Juni 1945 saat tanda-tanda kekalahan Jepang dan sekutu mulai nampak. Setelah pembebasannya, pihak Jepang masih mengagumi dan mengakui Nani Wartabone sebagai pimpinan masyarakat Gorontalo. Hal itu ditunjukkan dengan penyerahan pemerintahan Gorontalo dari pemerintah Jepang kepada Nani Wartabone pada tanggal 16 Agustus 1945. Sejak saat itu, bendera merah putih kembali berkibar di tanah Gorontalo. Nani Wartabone meninggal di Suwawa, Gorontalo pada tanggal 3 Januari 1986 dalam usianya yang ke-78 tahun. Berkat perjuangannya yang luar biasa, pada tahun 1987 didirikan sebuah monumen oleh Wali Kota Gorontalo yang kelima. Pembangunan monumen ini ditunjukkan untuk mengenang jasanya yang sangat besar bagi Ibu Pertiwi. Kemudian pada tahun 2003, Nani Wartabone diberikan gelar pahlawan nasional oleh Presiden yang saat itu yaitu Megawati Soekarno Putri. Berkat jasanya dalam kemerdekaan Indonesia menjadi kesan tersendiri bagi bangsa Indonesia pada saat itu dan sampai sekarang. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada kesalahan atau dalam pengucapan nama beliau, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.